kunci dasar dan keberhasilan dalam pembuatan fermentasi jerami basah terbuka. Yang pertama itu kadar air di jerami. Perlu teman-teman ingat, jika kadar air tinggi bisa kita jemur sebentar. Yang kedua, probiotik. Teman-teman bisa pakai probiotik Winprop. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat peternak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan panjang umur. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan ulasan yang lebih lengkap lagi mengenai tata cara proses pembuatan fermentasi jerami atau limbah jerami padi secara terbuka dan lokasinya di luar rumah, karena posisi saat ini kita mendekati musim kering. Dan video kali ini saya buat di bulan Juli, jadi teman-teman bisa nanti tahu dan seperti apa nanti prosesnya. Lebih jelasnya teman-teman bisa subscribe terlebih dulu bagi yang belum, dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami, dan kami bisa lebih maju lagi khususnya di tutorial pakan, perawatan ternak, dan lain sebagainya. Sebelum kita membuat atau kita meracik bahan bakunya dari proses pembuatan fermentasi jerami terbuka. Untuk jerami ini, fermentasi terbuka ini saya manfaatkan untuk ternak besar seperti sapi, kerbau. Jadi proses seperti ini yang sangat mudah dan kami lakukan setiap tahunnya. Jadi yang pertama kita siapkan lokasi. Jadi di bawah ini tanpa adanya landasan bawah, jadi cukup tanah. Dan kita siapkan juga nanti untuk jeraminya. Usahakan, ini kunci utama keberhasilan dalam proses pembuatan fermentasi jerami terbuka. Satu, jerami langsung dari sawah. Jadi posisi jeraminya itu bahasa orang Jawanya peroh. Jadi usahakan jeraminya ini peroh, atau kadar air itu hanya bawaan langsung dari sawah. Jadi nanti kita proses kita siapkan lokasi ketika sudah kita ratakan. Jadi kita ratakan kurang lebih ketinggiannya yang sudah kita injak-injak nanti 20 cm. Setelah itu kita tabur. Jadi prosesnya seperti itu. Namun sebelum itu kita siapkan juga untuk probiotiknya. Nah, jadi untuk probiotik Winprop bubuk satu sudah saya campur sama bekatul 5 kilo. Jadi nanti setelah kita proses campur seperti ini, untuk pencampurannya seperti biasa di video-video saya sebelumnya. Jadi kita campur secara merata bekatul sama probiotik Winprop. Setelah itu nanti kita baru menaburkannya. Langkah yang pertama kita siapkan atau kita ratakan jerami. Jadi jerami yang sudah perah atau kadar air bawaan langsung dari batangnya atau agak kering seperti ini juga nggak apa-apa. Misal kadar air tinggi bisa kita jemur terlebih dahulu sebentar untuk mengurangi kadar airnya. Jadi benar-benar nanti kadar air benar berkurang. Atau seperti bawaan langsung dari sawah seperti ini. Jadi nanti ini hasilnya akan lebih bagus lagi. Jadi kadar air cukup. Nanti ada peningkatan suhu di dalam pembuatan atau proses pembuatan jerami basah ini secara terbuka. Jadi setelah kita tumpuk seperti ini, kita injak-injak sampai nanti ketinggiannya itu 20 cm. Jika belum, kita tambah lagi. Setelah proses penginjak-injakan kita sudah selesai dengan ketinggian 20 cm. Setelah itu kita taburkan. Sampai nanti merata. Setelah itu kita tumpuk lagi jerami di atasnya. Nah, setelah itu kita injak-injak lagi seperti ini. Sampai benar-benar padat, nanti biar hasilnya maksimal.
Setelah selesai penaburan probiotik WinProp yang sudah tercampur sama bekatul, jadi setelah itu, setelah selesai penaburan, kita tumpuk lagi seperti ini. Setelah selesai kita injak-injak. Jadi seperti itu ya teman-teman, prosesnya dalam pembuatan fermentasi jerami padi terbuka. Jadi kuncinya 20 cm kita tumpuk yang sudah padat atau kita sudah injak-injak. Setelah itu kita taburi probiotik yang sudah tercampur sama bekatul. Lanjut setelah itu kita tumpuk lagi, kita injak-injak dengan ketinggian 2 kali lipatnya berapa? 20 cm. Setelah itu kita taburi, kita tumpuk lagi seperti itu sampai selesai. Seperti di belakang saya ini sudah 1 malam. Jadi nanti akan timbul udara atau uapan yang keluar. Jadi biarkan saja itu sampai nanti proses itu selesai, dan setelah nanti proses kurang lebih 4 minggu nanti baru kita sajikan ke ternak. Kenapa saya posisikan di luar? Karena untuk musim saat ini sudah mendekati cuaca musim kemarau, jadi saya taruh untuk penyimpanannya di luar rumah saja, biar nanti tetap maksimal hasilnya, karena sistem untuk mempermudah guna untuk pakan indukan sapi ataupun penggemukan sapi sangat cocok sekali. Jadi karena nanti hasilnya lebih maksimal dan ternak lebih suka untuk pakan fermentasi jerami padi ini secara terbuka. Jadi jerami basah ini langsung saya tumpuk, tinggal kita nunggu proses 4 minggu berikutnya. Setelah itu baru nanti kita sajikan ke ternak. Perlu teman-teman ingat dan teman-teman tahu, jadi proses pembuatannya cukup pakai probiotik WinProp saja. Buat teman-teman yang masih kebingungan untuk probiotik WinProp, bisa cek deskripsi saya atau bisa WA nomor saya untuk mendapatkan probiotik WinProp ini dan harga terjangkau. 1 kilo probiotik WinProp untuk 1 ton bahan fermentasi atau bahan baku pakan khususnya jerami, kita cukup efisien dan lebih murah lagi pastinya. Jadi seperti itu proses pembuatannya teman-teman. Dan perlu teman-teman juga, semisal malam nanti kok hujan, kita cukup tutup pakai terpal, dan ketika nanti hujan sudah reda kita bisa buka lagi. Jadi proses fermentasinya seperti itu sampai nanti jadi prosesnya selama 4 minggu. Seperti itu video yang bisa kami tayangkan untuk teman-teman semuanya, proses pembuatan fermentasi jerami terbuka. Kunci dasar dan keberhasilan dalam pembuatan fermentasi jerami basah terbuka, yang pertama itu kadar air di jerami. Perlu teman-teman ingat, jika kadar air tinggi bisa kita jemur sebentar. Yang kedua, probiotik. Teman-teman bisa pakai probiotik WinProp. Yang ketiga, cuaca. Jika kita penyimpanannya di musim seperti ini, mau musim kemarau, teman-teman bisa naruhnya di belakang atau di luar rumah. Jadi hasilnya tetap maksimal dan ternak nanti lebih suka. Yang ketiga, teman-teman yang perlu diperhatikan juga tingkat kepadatan itu juga akan mempengaruhi proses keberhasilannya. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga tayangan video ini bermanfaat, dan jangan bosan-bosan untuk tetap mengikuti channel Berkah Rojo Koyo Farm dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang masih bingung dalam proses pembuatannya, bisa WA ke nomor saya, bisa cek deskripsi ataupun di bawah ini. Semoga bermanfaat dan lebih maju lagi. Ataupun buat teman-teman yang mempunyai ide bahan baku apa saja yang perlu difermentasi atau formula pakan apa saja, teman-teman bisa langsung kontak kami dengan cara
telepon, WA, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.